Pertumbuhan alpukat yang baru 2 bulan tanam luar biasa. Pengen tahu rahasianya? Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk mendukung dakwah channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel kami tetap bisa berdakwah di dunia pertanian. Oke, check it out. Rekan-rekan petani berjaya, ketemu lagi dengan channel kita yaitu Petani Berjaya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan alpukat di usia muda. Nah, dapat kita lihat di belakang kita ini, nah, tepatnya pas ini alpukat berumur 63 hari atau kurang lebih sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Tetapi dapat kita lihat pertumbuhannya bagus ya. Nih, daunnya subur ya ini. Terus tunas-tunasnya juga ini sudah mulai memanjang tunasnya. Tunasnya bagus ya pertumbuhannya. Nah, ini pengen tahu apa rahasianya. Untuk terus mendukung channel kami yaitu Petani Berjaya dengan cara yaitu ketik subscribe dan komen ya. Langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu terkait dengan pola kita ketika menanam alpukat itu sendiri. Sering kita sampaikan di video-video sebelumnya, kita dalam menanam pohon alpukat itu selalu tanah itu kita gundukan ya. Tanah kita gundukan. Mengapa? Karena sifat pohon alpukat ini dia tidak menyukai air yang terlalu banyak di sekitarannya atau bahasanya bacak. Jadi ketika air masuk itu ya langsung nantinya ya, ketika diserap sama akar, yang lainnya langsung bisa diserap oleh tanah. Jadi tidak menggenang di sekitaran alpukat itu. Makanya kita selalu gundukan di sekitaran pohon alpukat itu, kita buat gundukan-gundukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya perlu dipahami buat rekan-rekan semua, ketika tanah itu sudah menggunduk, nah seperti ini nih, ada gundukan ini tanahnya. Nah, ini ada gundukan besar lah ini gundukannya. Ini jangan dibiarkan terus begitu aja, karena tanah yang menggunduk seperti ini bukan hanya menggunduk, tapi tanah yang biasa aja ya, yang kita gulut dan lain sebagainya. Ketika sering terkena air, baik air hujan ataupun disiram dan kena panas, dia akan berungkal seperti ini loh. Nah, dia akan menjadi lampangan-lampangan besar yang susah sekali air itu untuk menerobos masuk. Makanya perlu dilakukan penggemburan. Penggemburan di sini bertujuan untuk membuka kembali pori-pori tanah agar air yang kita siramkan ataupun air hujan itu bisa langsung masuk ke akar-akarnya langsung gitu, bisa langsung diserap oleh akarnya. Makanya kita menggunakan, karena alpukat kita masih kecil ya, saya menggunakan alat cetok ini untuk melakukan penggemburan pada tanah. Nah, oke, kita lakukan penggemburan dulu. Proses penggemburan tanah yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan alat cetok ini. Karena mengapa? Karena alpukat kita ini baru berusia 2 bulan, jadi perlu kehati-hatian. Dan dalam penggemburan juga jangan terlalu dalam ataupun mepet dengan pohonnya, karena nanti ditakutkan mengenai
akar-akar yang baru mulai bertumbuh, karena akar ini adalah faktor penting dari pohon alpukat itu sendiri, karena dari akar inilah nutrisi ataupun makanan yang dapat diterima dan diolah melalui akar. Jadi akar ini harus benar-benar dirawat, apalagi usia alpukat masih muda ataupun masih kecil dari tanam. Nih dapat kita lihat, ini setelah ini tanah sudah menggembur ini ya, tanah sudah gembur dan bisa kita lakukan pemupukan. Oke, kita sudah melakukan penggemburan. Nah, setelah melakukan penggemburan seperti itu. Jadi perlu dipahami, ketika melakukan penggemburan tanah di sekitaran alpukat itu jangan terlalu dalam ya, nanti takutnya mengenai akar alpukat. Nah, makanya kalau alpukatnya masih kecil, kita menggunakan alat yang ringan-ringan aja, jangan langsung alat yang berat, misalkan kayak cangkul dan lain sebagainya. Nih. Penggemburan sangat penting, dan juga langsung penyiangan. Penyiangan itu ketika ada gulma rumput seperti ini, langsung dicabut, karena dia akan nantinya ikut memakan nutrisi yang kita berikan ke alpukat itu. Oke, setelah kita melakukan penggemburan tanah dan penyiangan sekaligus, yang dimana ketika ada rumput-rumput kecil di sekitaran pohon alpukat langsung kita cabut ya, karena pohon rumput-rumput gulma rumput itu juga akan ikut makan nutrisi yang kita berikan ke alpukat tujuannya, makanya kita cabut langsung. Nah, setelah tanah gembur, tanahnya langsung gembur lagi karena kita lakukan penggemburan. Tetap kita menggunakan pupuk untuk membantu pertumbuhannya. Di sini seperti biasa saya menggunakan POC, pupuk organik cair yang kita buat sendiri, dimana disitu yang terbuat dari air cucian beras. Air cucian beras itu terus kita tambah dengan air kelapa, terus sisa-sisa buah, kulit buah, cangkang telur. Nah, seperti itu selalu kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 10 hari baru kita siramkan. Nah, selain di situ juga kita menggunakan NPK juga untuk membantu percepatan akar agar cepat tumbuh. Ketika akar itu tumbuh, terus dia itu menyerapnya akan banyak untuk dialirkan ke seluruh pohon ini ya, makanan-makanan dialirkan ke seluruh pohon. Oke, kita sekarang pemupukan. Oke, ini NPK kita ya. NPK takarannya ini 1 sendok makan. 1 sendok makan kita campurkan di 3 liter air. Nah, karena di sini tidak ada literan, saya biasa tetap menggunakan gayung ya. Oke. Jadi pemupukannya ini sering saya lakukan minimal 2 minggu sekali saya lakukan ya. 2 minggu sekali selalu saya pupuk dengan NPK dan POC. Durasinya seperti itu. Dan saya dalam pemupukannya itu NPK saya larutkan langsung ya dengan air. Jadi NPK itu tidak langsung saya taburkan, melainkan saya larutkan dengan air, agar tujuannya ketika NPK itu larut dengan air dan kita siramkan, bagian akar itu mudah langsung terserap oleh air. Oke. Ini udah saya cobain ya.
diaduk. Oke, ini adalah proses pelarutan pupuk NPK dengan takaran 1 sendok makan NPK dilarutkan ke dalam 3 liter air. Tapi kita menggunakan gayung ya rekan-rekan semua ya. Oke, setelah pupuk larut NPK ya larut, langsung kita siramkan. Nah, ini pagi hari rekan-rekanku semua. Jadi karena kemarin tidak hujan, jadi kemarin sore itu ya, menjelang sesudah ba'da asar menjelang mau maghrib itu saya kocor ini ya, saya siram, saya basahi tanah di sekitaran alpukat. Nah, tujuannya juga supaya air itu mudah meresap, air khususnya air pupuk ya, air pupuk ini mudah meresap, diserap oleh akar. Makanya saya basahi, saya selalu membasahi pohon alpukat ini sebelum saya pupuk ketika tidak hujan ya, tidak hujan. Tapi kalau udah hujan ya nggak perlu. Misalkan sekarang ini hari Jumat, misalkan kemarin hari Kamisnya itu hujan ya tidak saya basahi atau saya siram. Tetapi kalau tidak hujan baru saya siram. Oke rekan-rekan semua, para petani berjaya, setelah kita melakukan penggemburan tanah, penyiangan dan pemupukan dengan NPK, langkah selanjutnya yaitu langsung kita siram atau kita pupuk dengan POC atau pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair saat ini yang kita gunakan adalah pupuk organik cair yaitu buat sendiri. Bahan-bahannya dari air bekas cucian beras, terus ada air kelapa, dan juga ada sisa buah-buahan yang sudah busuk di sini. Ada juga cangkang telur, ini ada cangkang telur, di sini kalsiumnya tinggi. Jadi nanti juga akan berfungsi ketika alpukat sudah berbunga, jadi bunganya itu tidak gampang rontok karena kaya dengan kalsium. Nih, ini fermentasi kita sudah kita lakukan kurang lebih sekitar 10 hari untuk POC-nya ini. Nah, jadi nanti POC bisa langsung kita siramkan ke pohon alpukat. Nah, ke bagian bawahnya. Oke. Terus langsung POC-nya. Ini POC-nya. Oke rekan-rekanku semua, tadi sudah kita simak ya video kita bagaimana merawat serta mempercepat pertumbuhan alpukat di usia muda ini ya. Tetap menghijaukan bumi ini dengan tanaman yang bermanfaat. Salam petani berjaya, salam sukses petani milenial, dan jangan lupa subscribe-nya ditunggu. Oke, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kalau misalkan video ini sudah membantu rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.